Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya M. Aris Usman dengan NIM 25071110715, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Program studi matematika di LPTK Universitas Malikus Saleh. Pada hari ini saya akan melakukan pelaksanaan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UPTD SMP Negeri 1 Melinting kelas 9 pada submateri segitiga-segitiga sebangun. Dengan demikian perkenalan dari saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Baiklah, untuk hari ini kita awali dengan berdoa. Ketua kelasnya bisa dimulai untuk menyiapkan doa. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai pada pagi hari ini, Bapak akan mengabsen dulu kehadiran. Kabarnya hari ini apakah sehat semua? Ya. Ada yang izin? Ya. Pak Aris cek dulu ya. Yang pertama, Abel Apriani, Agung Setiawan, Anggun Sriyani, kemudian Ayu Dharma Lestari, Brandon Ramadan Putra, Dania Rasya Mareta, Edo Ramadan, Eka Alfa Rizky Pratama, Egi Firmansyah, ada Fauzi Anas, Firman Ahmad Afandi, Kaila Septiana, Mardiana, izin kemana? Sakit ya? Kalau sakit temennya dijenguk ya. Ya, biar cepat sembuh. Muslimah hadir. Nadia Hairunisa, Angelita Purnama Wijaya, Putri Karmila Sari, Reza Febianto hadir. Rizky Aprilian Saputra kemana? Ada keterangannya enggak ini? Tidak, berarti Alfa ya. Kemudian Tasya Feriska izin. Ferry Rahmadani hadir. Devina Jorotul Jannah hadir. Sudah semua ya? Berarti yang izin hari ini ada 2, kemudian tanpa keterangan 1. Baik, kita akan lanjutkan materi kita. Nah, sebelum itu mari kita fokuskan terlebih dahulu, kita cek apakah hari ini kita siap untuk belajar. Oke? Oke. Nah, yang pertama, silakan dikeluarkan buku kalian agar itu tanda kesiapannya. Karena kita akan belajar, maka alat untuk belajar harus siap. Ayo, yang masih di dalam tas bukunya silakan disiapkan. Sudah? Bajunya sudah rapi? Ya, bajunya sudah dimasukkan semua? Sudah, oke. Pikirannya sudah siap? Ya. Siap. Biar lebih siap lagi, mari kita coba salah satu penyemangat kita.
Ini Paris ada penyemangat, Bapak ada penyemangat biar kita lebih semangat ya. Namanya tepuk 5. Nah, ketika Bapak bilang tepuk 5, maka kalian harus menepuk 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ke kiri 2 kali, 1, 2, ke kanan 2 kali, 3, 4, ke atas 1 kali. Itu namanya tepuk 5. Ketika Bapak bilang tepuk 3, maka kalian menepuk sebanyak 3 kali. Dari kiri 2 kali, 1, 2, 3 ke kanan. Paham? Gimana Pak kalau cuma 1? Ya cukup ke kiri saja. Paham? Oke, kita coba. Semuanya siap? Tepuk 5. Kurang kompak, lebih semangat. Tangannya cuma jangan gini aja. Dikepakkan tangannya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ulangin. Tepuk 5. Kurang kompak. Tepuk 5. Tepuk 5. Tepuk 4. Ayo, jangan sampai kelewatan. Tepuk 4. Wah, kelewatan. Ternyata Bapak sendiri yang kelewatan. Berarti Bapak kurang fokus hari ini. Oke. Nah, sebelum itu Bapak siapkan dulu untuk PPT-nya atau PowerPoint-nya. Oke. Kelihatan yang di depan? Oke. Sebelum itu, sebelum adanya materi hari ini, kita coba mengulas pembelajaran yang sudah atau yang sudah lalu, yang kemarin. Kita belajar yang namanya segitiga kongruen. Apa itu namanya segitiga kongruen? Ada berapa syarat yang dikatakan segitiga itu kongruen? Ada yang bisa? Coba. Segitiga kongruen itu mempunyai syarat ada berapa? Ada 2. 1. Sudut yang berbeda yang sangat besar. Yang jawab cuma sebelah sini aja. Coba yang sebelah sini. Yang sebelah sini. Nomor 1 apa syaratnya? Sudut yang bersesuaian sangat besar. Oke. Yang kedua apa? Sisi yang bersesuaian panjang. Sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang pertama sudutnya sama besar. Kemudian yang kedua sisinya sama panjang. Nah, ada yang namanya segitiga kongruen. Nah, sekarang ada juga yang namanya segitiga sebangun. Ya. Segitiga bangun. Oke, ini materi selanjutnya. Nah, dari gambar ini Bapak besarkan biar lebih jelas. Mana kursor? Oke. Kelihatan jelas gambarnya? Jelas. Dari gambar ini, apa yang dapat kalian amati? Ada apa di gambar? Bendera. Ada bendera. Kemudian ada pohon, ada manusia, ya kan? Ini membentuk bangun datar tidak? Iya. Lanjut. Coba dilihat. Nah, hampir sama kayak yang tadi. Di sini ada pohon dan juga ada menara. Ini ada tonggak atau tongkat, ada juga pemancar. Nah, dari gambar di depan, kalian bisa melihat jelas bahwasanya ada menara, ada pohon. Di situ pohonnya sudah tahu, ya kan? Dia mempunyai tinggi, dia mempunyai jarak. Nah, bagaimanakah kita akan mencari tahu tinggi menara ini? Ayo, gimana? Ya, diukur. Kalau namanya kita mau mencari tinggi itu kita harus ukur.
Dengan apa kita mengukur? Ya, dengan meteran. Meteran itu merupakan alat ukur. Ada yang lain? Ayo, kalau kita pakai penggaris, mau berapa kali kita ini mengukur? Apakah mengukurnya kita harus naik ke menara? Apakah kita harus dari ujung bawa alat ukur sampai turun ke bawah? Tidak. Nah, dari itu kita akan membahas materi ini. Bagaimana sih kita akan mengukur sebuah menara, di mana di situ ada pohon atau ada tongkat atau benda yang lain yang hampir sama, ya kan? Nah, kemudian sebelum kita bahas ini, ya kan? Kita akan membahas materi ini, bagaimana cara mengukur menara tersebut, atau bagaimana kita cara mengukur, apakah pakai meteran tadi, apakah kita harus naik. Kemarin Pak Aris sudah membagi tugas, membagi kelompok, ya kan? Ya. Membagi kelompok di awal pertemuan kita. Nah, sekarang cobalah kalian berpindah tempat untuk menjadi kelompok yang sudah ditentukan. Ayo. Udah? Ayo, bisa dikondisikan. Ayo, agak geser. Kalau enggak di sini kan bisa. Geser. Nah, ya ambil kursi nggak apa-apa, jangan berduaan. Oke, sembari yang ngadepnya ke belakang agak ngadep ke depan sedikit. Oke. Nah, sebenarnya apa sih tujuan kita mempelajari untuk materi ini? Ya, tujuan kita untuk mempelajari materi ini, jadi setelah kalian belajar materi apa itu namanya kesebangunan dalam segitiga atau segitiga yang sebangun, ya, ketika sudah mempelajari, harapannya yang pertama kalian bisa menjelaskan apa itu syarat-syarat dikatakan segitiga sebangun. Ya. Yang kedua yaitu menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui pada segitiga sebangun. Jadi nanti ada permasalahan, sisi-sisi atau sudut salah satu belum diketahui, dengan segitiga yang sebangun kalian bisa menyelesaikan permasalahan atau menentukan panjang dan sudut tersebut. Yang ketiga yaitu menggunakan kesebangunan dalam keseharian. Jadi kita belajar matematika ini ada manfaatnya ketika di kehidupan. Seperti menara tadi, apakah kita harus mengukur naik, kemudian kita ukur dari ujung sampai ke bawah, ya kan? Tidak, karena kita nanti belajar materi ini harapannya bisa mengukur tanpa naik ke menara. Nah sebelum itu Pak Aris bagi LKPD-nya. Sudah dapat semua? Sudah. Aduh. Sepertinya mejanya terlalu grogi. Baik, untuk lembar kerja peserta didik. Kalian lihat, kalian sudah dapat semua ya, dilihat. Nah, petunjuk cara mengerjakannya. Ya mejanya ambil yang bagus, Tona. Lembar kerja peserta didik, di situ ada nama. Silakan kalian isi dengan nama-nama kelompok kalian, ya. Kemudian sesuai urutan kelompok kemarin, yang di ujung kelompok 1, kemudian setelahnya kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4.
Sudah? Silakan diisi. Diisi dulu nama kelompoknya. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Oke. Ketika nama kelompok sudah diselesaikan dan nama kelompoknya sudah ada, nah di LKPD kalian itu ada sedikit petunjuk. Betul. Di halaman berikutnya, kalian buka halaman berikutnya, ya. Di situ ada beberapa ringkasan sebagai petunjuk kalian. Nah, dalam LKPD itu ada kegiatan 1, kegiatan 2, 3, dan 4. Nah, tugas dari tiap kelompok ya ini mendiskusikan atau menyelesaikan LKPD yang sudah ada. Jadi kalian berlima berdiskusi sesama teman kalian. Kalian bisa menggunakan yang ada di LKPD atau kalian bisa menggunakan buku paket yang ada untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan yang ada di LKPD. Paham? Paham. Jika sudah paham, silakan untuk melakukan diskusi sesama kelompoknya. Sembari Bapak melihat pekerjaan kalian. Ini kelompok 4. Kelompok 4, 5 orang. Paham dengan materinya? Coba dilihat. Nah, ini materi. Ini nanti ya dikerjakan dari kegiatan 1 sampai kegiatan 4 yang terakhir. Nah, nanti kalau sudah dikerjakan kita akan presentasikan. Nah, sebelum itu mana yang membuat kalian bingung dan mana yang membuat kalian bertanya-tanya, Bapak ini materinya bagaimana? Bisa ditanyakan. Kerjakan dari nomor 1. Dicoba. Ya, dicoba. Tanpa mencoba orang itu tidak akan bisa. Ayo dicoba. Semangat. Ini kelompok 3. Ya, dikerjakan. Nomor 1 sudah? Coba dilihat. Belum, dikit lagi. Oh, belum dikit lagi. Oke, bisa selesaikan. Ya. Kiranya ada yang kurang paham, tanyakan ke Bapak. Bapak akan ngasih pencerahan sekalinya Anda kegelapan. Oke. Jangan terlalu tegang ngerjakan matematika. Nah, dilanjutin. Jangan anggap matematika pusing, santai, enjoy, ya. Dudukmu terlalu rempet-rempet. Geser, duduk. Agak ke sana biar bisa lewat. Iya. Biar nggak numpuk di sini. Nah, jadi kan nanti kalau Bapak ngawasin kalian enak. Nah, baku kita bagus ya. Apa bedanya? Aduknya gini. Nah, apa? Sampai mana? Coba dikerjakan. Nomor 1. Coba Paris lihat.
Mana kebiasaan? Jelaskan apakah segitiga ABC dan segitiga XYZ sebangun? Penyelesaiannya segitiga ABC XYZ. Nah ini diperjelas gambarnya. Diperjelas. Pakai pena aja biar jelas. Bapak penggaris? Ayo penggaris. Nah, segitiganya digambar lagi biar jelas, jadi paham nanti. Tidak ada penggaris. Penggaris. Menu. Ini diketahui, ini yang udah diketahui toh. Diketahui panjang AB 8, BC 6, XY 12, XZ 10. Nah, ini ditulis dalam segitiganya. Ini ditulis dalam segitiganya yang sudah diketahui apinya berapa gitu. Ini kan nggak kelihatan toh. Nah, ditulis ulang terus lagi biar nanti nggak bingung. Di segitiganya apa namanya juga belajar, salah wajar ya enggak, namanya juga belajar. Ketika salah nanti kan dibenarkan. Nomor 1 sudah ya, berarti nomor 2 coba lihat nomor 2. Oh, dari sana ya nak. Jangan grogi. Masa gitu aja grogi? Gimana? Perhatikan gambar di atas. Di sini ada gambar. Ya. Ini gambar segitiganya masih jadi satu kan? Iya, Pak. Iya. Gimana langkahnya? Dipisah. Iya, dipisah. Ini kan segitiganya masih satu, ya. Nah, agar terlihat jelas, maka harus dipisah. Ya, sesuaikan dengan titiknya. Kalau ada di titik A, B, C, kemudian sesuaikan yang segitiga satunya. Nah, diketahui panjang AF3, CF6, EF5 dan seterusnya. Nah, ini juga ditulis dalam segitiga yang barusan kamu buat. Pertanyaannya apa? Panjang sisi PE. PEO panjang sisi AB ya. Panjang sisi AB. Dikerjakan. Kenapa ini hanya menggunakan AF per AC? Nanti kalau ada pertanyaan seperti ini bagaimana? Diketahui ini berapa senti? Sentinya ditulis toh. Iya. Sama apa meter? Di soal apa? AC 9. Oke. Nah, kan lebih jelas. Nah, itu 5 iya. Yang ditanyakan yaitu panjang sisi AB. Ya, AB. Nah, panjang sisi AB bisa dilihat di gambarmu yang baru. Berapa sisi yang sudah diketahui di segitiga pertama? Berapa sisi yang sudah diketahui? 2. Ada 2. Yang satunya? 1. Kemudian yang bersesuaian.
Perbandingan sisi yang bersesuaian. Sisi yang bersesuaian A itu sesuai dengan siapa? AB. AE sama? AB. AE sama AB. Kemudian AC-nya, karena di sini yang diketahui AE, berarti kan pakai AE ya. AE, kemudian AB, kemudian yang sudah diketahui AC ya, AC sama A. Kenapa tidak pakai B, C, dan E, F? Itu kan? Ya, karena keduanya belum diketahui panjang sisinya. Pinter. Baru kalian pakai perbandingan antara AE per AB ya. Ya, AB per AB dengan AC per AF. Itu udah bisa. Pinter-pinter kalau kayak gini. Gimana? Cara penamaan segitiga A, B. Berarti di sini X, Y. Z. Y. Kayak dua sih. Biar nggak kayak angka 2 ada di kesini aja Z-nya. Garis atasnya. Ya, garis atasnya. Kita maju. Nanti kan habis ini kita akan presentasikan. Oke, ada gambar apakah segitiga ABC dan segitiga XYZ terdapat beberapa Jawabnya gimana? segitiga yang pertama ABC, segitiga yang kedua XYZ. Pertanyaan, jelaskan apakah segitiga ABC dan segitiga XYZ sebangun? Ayo. Kalau kongruent itu apa? Sama kan? Bentuknya sama, panjang sisinya sama, sudutnya sama. Nah, coba kalian lihat kalau sebangun. Ini sudah ada gambarnya. Sama nggak gambarnya? Enggak. Gambarnya sama nggak? Bentuknya sama nggak? Bentuknya sama, berupa bangun datar. Apa namanya? Segitiga. Nah, sekarang ukurannya sama tidak? Ukurannya tidak sama, ya kan? Pertama, ukurannya tidak sama. Karena ukuran itu tidak sama, maka kan pasti ada namanya sisi yang sebanding. Nah, gimana cara menjelaskannya? Apakah segitiga ABC dan EZ ini sebangun? Itu kan? Ya, maka kalian harus cari. Dimulai dari apa? Dari sudut. Di A ini kan sudah diketahui sudutnya, ada tanda. Kemudian di B ini ada tanda silang. Ini silang. Kemudian di Y juga ada tanda silang. Ya, kan silang, ini silang. Di C ada tanda lingkaran, di Z juga ada tanda lingkaran. Nantinya apa? Ketika kalian tahu sudut A segitiga yang pertama ya, sudutnya A di titik A, sudut titik B dan C, itu kan punya simbol masing-masing. Dan di segitiga yang kedua itu juga sama simbolnya. Nah, kalian jabarkan dulu. Segitiga ABC mempunyai sudut A, B, dan seterusnya. Segitiga XYZ mempunyai sudut. Nah, setelah itu apa? Maka cari sudut yang bersesuaian atau yang besarnya sama. Itu. Yang besarnya sama. Mana yang besarnya sama? Nah, dicari. A ini sama dengan siapa? Nah, A sama dengan siapa? B sama dengan. Gitu ya. Ya, paham? Tuh, coba dikerjakan. Sampai nomor berapa? Nomor 3. Bentar, Bapak tak muter, agak susah ini. Nomor 1, 2 sudah ya berarti? Sudah. Oke, coba dilihat dulu nomor 1, 2 gimana? Ini. Bapak lihat dulu nomor 1, 2 ya. Dicek dulu. Salah Pak ya? Nah, nanti kita diskusikan salah tidaknya. Salah banget ya. Nomor 1 yang ditanyakan, apakah segitiga ABC dan EXZ bangun ya? Tentukan sisi yang bersesuaian. Apa yang dimaksud dengan sisi yang bersesuaian? Ini ada di sini. Kalian kan tadi
dapatnya dari buku kan? Apa itu sisi yang bersesuaian? Iya. Sisi yang bersama. Ayo coba dilihat di halaman berapa tadi? 6. Apa sisi bersesuaian? Sisi yang bersesuaian pada dua buah segitiga sebanding atau memiliki Bandingannya sama. maka sudut-sudut yang bersesuaian itu sama Benar. sama besar, ya kan? Yang dimaksud sisi-sisi yang bersesuaian itu dia sebanding. Apakah bentuk gambarnya sama di nomor 1? Nomor 1 sama. Gambarnya apa? Segitiga. Gambarnya segitiga. Ukurannya sama tidak? Ukurannya sama tidak? Ini nanti diperjelas gambarnya pakai pena. Sama tidak ukurannya? Sama. Ukuran. Bentuknya sama, segitiga. Kalau ukuran satunya Beda dikit. Kecil. nah, satunya Ah. ya nomor 2. Oke. Nomor 3 coba lihat yang nomor 3 tadi lagi dikerjain ya. Coba dilihat sini nomor 3. Apa temanmu itu? Orang kelompoknya di sebelah sini. Ini males nih. Nah, dia nggak paham. Namanya satu kelompok itu harus bekerja Ya. sama. Kalau sendiri itu susah, kalau bareng-bareng itu Udah. mudah. Makanya satu lidi itu nggak bisa buat sapu, kalau banyak bisa buat sapu. Ya. Di nomor 3 ada gambar apa ini? Pohon. Apa pertanyaan di nomor 3? Tentukan tinggi pohonnya. Oke, tentukan tinggi pohonnya. Di kegiatan 3 ini sudah dikasih tahu arahannya. Kita akan mencari tinggi pohon Ya. dengan membandingkan gambar yang ada di sini. Ada gambar segitiga antara pohon dengan garis vertikal dengan garis yang ini. Dia membentuk gambar apa? Segitiga. Segitiga. Oke, Mirip. segitiga. Berarti ada gambar berapa segitiga dalam gambar ini? 2. 2. Ada 2. Dilanjutin cara ngerjainnya, udah bener? Ya. Ya, kita tunggu temennya. Nomor udah selesai semua. Wah, rajinnya Anak pintar. anak pintar. Nomor 1 sudah. Nomor 2, coba Pak Aris tanya yang nomor 2. Ini cara mengerjainnya. Digambar ulang nggak ini segitiganya? Gambar. Gambar. Nomor 2. Segitiganya ada berapa ini? Dalam satu gambar ini ada berapa segitiga? 2. Ada 2 ya. Yang kecil dan juga ada yang Besar. yang kecil ada yang besar. Ini dipisah gambarnya. Jadi ini kamu pisah gambarnya. Ya, coba digambar dulu. Keren. Gambar. Kerja kelompok itu ya bareng-bareng. Ya enggak? Nah, yuk digambar dulu. Nanti dikasih pencerahan. Gambar segitiga yang kecil, kemudian gambar segitiga yang besar. Ya, yang kecil sama yang besar. 2 kan berarti segitiganya tadi. Coba gambar yang kecil sama yang besar. Ayo. Nanti dikasih pencerahan biar hidupnya cerah. Ini harusnya
Sama tidak gambarnya? Satunya lebih besar ya. Nah, bikin garis yang satunya. Tinggal bikin satu sisi itu. Satu sisi lagi. Iya. Nah, pindahkan hurufnya atau titik-titiknya. Segitiga pertama, yang kecil apa yang besar? Yang pertama. Kecil. Kecil berarti A. Terus apa lagi? Terus ini? Iya. Satu yang besar berarti? A. Terus? Namanya segitiga sebangun itu pasti ada 2 buah segitiga. Ya, kenapa? Karena untuk perbandingan. Kalau cuma satu mau dibandingkan dengan siapa? Kan nggak ada. Makanya walaupun cuma satu gambar dilihat dengan teliti, apakah gambarnya hanya satu? Ternyata gambarnya ada 2. Kalau terlihat satu, maka gambarnya dipisah, gambar ulang. Satunya kecil, satunya besar. Itu nanti akan berkelanjutan seperti itu. Nah, di situ ada sudut. Sudut di E itu berapa? 70. Kemudian sudut di C ada 70. Di E ada C50. Panjang AF 3 cm, panjang CF. Nah, ini ditaruh di sini, di gambarmu yang baru, yang sudah diketahui. Ya. AF itu berapa AF-nya? 3. Nah, 3-nya taruh mana? Nah, CF-nya taruh mana? CF, mana CF? Ini gini. CF. CF atau FC? Berarti di gambar yang awal, gambar yang besar. Ya. Nah, terus EF. Terus AE? 2. AE-nya? 2. Ini udah diketahui, Terus yang ini yang tadi AE. AE-nya sudah diketahui. Terus AF-nya sudah diketahui. Terus AE udah. AF 3 udah. Ini kan segitiga yang kecil. Kemudian segitiga yang besar. Dari segitiga yang besar udah ada yang diketahui belum? Belum. AF. Ini AF-nya 3. Coba dilihat. Segitiga yang besar itu kan AC. Nah, AC itu kan ada garis AF, ada garis FC. Nah, AF-nya tadi berapa? 3. Coba ditulis di sini. Nah, sedangkan FC atau CF 6. Ya kan? Nah, berarti kalau panjang AC-nya berapa? 9. 9 dari? Iya, AF-nya ditambah dengan CF atau FC, ya kan? Berarti 3 ditambah 6. hasilnya berapa? 9. Nah, berarti diketahui AC-nya? 9. Nah, yang ditanyakan pada soal yang A, panjang sisi AB. Ya, panjang sisi AB. Nah, karena yang besar hanya ketahui AC, ya kan, sedangkan segitiga yang kecil itu sudah diketahui semua, berarti kita harus menggunakan sisi yang bersesuaian. AC ini bersesuaian dengan siapa? AR. Iya, AR. Nah, AB ini bersesuaian dengan siapa? AE. Nah, ketika sudah ketemu perbandingan dari 2 sisi, maka bisa dicari salah satu sisi yang belum diketahui. Nah, ini dilanjutkan. Nanti ini yang dijelasin. Nah, nanti ini kalau sudah selesai semua, nanti kita acak.
Ya. Presentasinya gimana? Ya, nanti Pak Aris jelasin, nanti Bapak jelasin untuk presentasinya ya, nanti diacak juga urutannya, kegiatannya berapa-berapa. Nah, nanti presentasi satu kelompok masih semua mempresentasikan. Ya, jawabannya. Ini kan kamu udah ngerjain 1 sampai 4, ya kan? Nah, dari 1 sampai 4 di kelompok 2 ini dapat kegiatan yang keberapa gitu. Nah, nanti dipresentasikan. Kalau dapat kegiatan yang kedua ya, nanti dipresentasikan untuk kegiatan yang kedua. Jawabanmu atau hasilmu ini kamu presentasikan ke depan biar teman-temanmu tahu. Ini loh hasilnya gitu. Nanti kalau ada pertanyaan dari teman, nah kalian yang jawab. Ya. Gimana? Pak, katanya gimana ngejelasinnya nih Pak? Ya kamu dapatnya tadi gimana? Ayo. Kan di buku dijelaskan. Ya nanti semangat, yang penting hasilmu nanti dituliskan. Jika ada yang tanya nanti baru apa pertanyaannya kalian jelasin. Gitu ya. Oke, udah semua? Tadi Bapak lihat udah selesai dari kelompok 4 tadi udah selesai paling awal, kemudian dari kelompok 2 tadi juga udah selesai. Baik, selanjutnya sebelum kita mempresentasikan hasil dari kalian, ya kan? Udah jenuh belum? Udah pusing belum? Udah pusing. Nah, karena sudah pusing, kita ice breaking dulu. Kita biar semangat lagi. Setuju enggak? Setuju tidak? Kurang semangat. Kelompok 1 setuju tidak? Setuju. Oke, semangat. Kalau semangat nanti kan energi. Wah. Oke, di sini Bapak punya permainan. Biar nanti kita semangat. Nah, permainannya gimana? Ini namanya permainan ganjil genap. Nah, jadi nanti Bapak kasih soal matematika ya, penjumlahan atau pengurangan. Ketika nanti kalian contoh Bapak bilang 1 tambah 1 hasilnya 2, ya kan? Hasilnya kan 2. Nah, 2 itu merupakan bilangan genap. Nah, kalau genap kalian bilang hore. Tapi nggak disebutin angka 2-nya. 1 tambah 1 kalian jawabnya hore. Coba 1 tambah 1 2 tambah 2 itu ketika genap. Nah, sekarang ketika ganjil. Kalau ketika ganjil itu maka bilangnya kayak orang nangis. Coba 1 tambah 2 lagi 1 tambah 4 bisa ya? Kita tes biar semangat, biar lebih fokus dan tetap semangat. Teriaknya yang keras. Oke. 5 tambah 5 nah, gitu. Baru tepuk tangan dulu. Ya, biar semangat. Kalian kan udah diskusi, pusing nggak? Pusing. Makanya kita main-main dulu. Biar semangat lagi. Tadi udah 5 tambah 5. Sekarang 7 diambil 2. Lah. Lama ini. Ayo fokus lagi. Oke, tarik ke penjumlahan lagi. Yo. 12 tambah 3. Oke, 20 diambil 5. Nangis terus kita ya. Oke, yang senang. 4 ditambah 6. Oke. Berarti kalau hore semangat. Kalau nangis diam-diam. Oke, dah masih semangat kan? Udah semangat, tambah semangat lagi. Sekarang silakan salah satu dari kelompoknya untuk maju ke depan. Salah satu aja. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Enggak mau. Aduh. Oke, udah dapat. Yang nomor 1 siapa? Yang maju pertama. Oke, kelompok 4 maju kedua.
Maju ke 2, maju ke 3. Terakhir berarti kelompok 3. Oke, coba dengarkan. Dengarkan. Nah, tugas kalian apa setelah ini? Kalian sudah mengerjakan 1 sampai 4. Bapak bagi untuk soal atau kegiatan 1 ada di kelompok 1, kegiatan 2 ada di kelompok 2, kegiatan 3 ada di kelompok 3, dan kegiatan 4 ada di kelompok 4. Nah, yang pertama kelompok 4. Nah, silakan kalian presentasikan atau hasil kalian tuliskan di depan. Bapak geser sedikit. Begini aja. Oke. Silakan dipresentasikan atau dituliskan di depan. Ayo. Semuanya aja. Di sebelah sini. Ya. Kegiatan tulis kegiatan nomor 4 ya. Berarti kegiatan 4. Soalnya juga kan ditulis. Langsung ke jawabannya. Karena soalnya kan ada di LKPD kalian masing-masing. Oh, Pak Aris tampilin gambarnya di sana. Baris. Baris. Nah, hadapnya ke depan, hadap ke teman-temanmu kan di sini. Oh, Oke. Agak maju. Enggak. Nanti kalau ada. Empat. Oke. Geser ya. Nyangkut. Nah. Biar enak. Biar dipandang sama teman-temannya. Oh, teman saya ganteng. Ayo. Bantu 2 orang sekaligus biar cepat. Sembari menunggu yang nulis, dilihat apakah jawaban kalian sama atau berbeda dengan teman-temanmu. Nanti kalau kita maju kan kita tanya. Iya Pak ya. Oh iya. Sepertinya biar lebih enak ditutup. Ini nanti jawaban kalian dituliskan semua di papan tulis ya. Dibagi. Bapak pinjem. Bentar. Ayo. Sudah? Sudah, geser kalau sudah. Silakan bergeser biar teman-teman kalian bisa melihat apa yang sudah dikerjakan dari kelompok 4. Dari kelompok 4 mengerjakan. Silakan. Dari kelompok yang lain. Dari kelompok lain, apakah jawaban kalian ada yang berbeda? Mau bertanya? Mau bertanya? Silakan bertanya apa? Kenapa panjang? AD, mana yang AD? Coba ditunjukkan yang AD sama kelompok 4. AD-nya yang mana? AD. Kenapa AD panjangnya 70 meter?
Bisa dijawab? Karena AD sama dengan AB Oke. ditambah BD sama dengan 10 tambah 60 sama dengan 70 cm. Wah, oke. Ya. Paham nggak? Kenapa AD menjadi 70 cm, ya kan? 70 meter ya, menjadi 70 meter. Nah, tadi sudah dijelaskan sama kawan kalian bahwasanya 70 meter itu merupakan, kalau Bapak lihat di sini 10 tambah 60. Ya. Hasilnya 70. Oke. Sebelum itu sudah selesai? Ada lagi yang tanya? Sudah? Sudah? Dilihat? Oke, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Selanjutnya, yang kedua tadi, ini kelompok 4 ya. Kelompok 4. Selanjutnya kelompok 1. Kelompok 1. Ini kelompok 2 ya? 2. Spidolnya ada di sana. Tidak. Jangan dipegang. Dah. Kelompok 1. Oke. Silakan ditulis jawaban kalian dan dipresentasikan. Kosong ya? Oke, kelompok 1. Berapa? 5 anggota. Siapa yang berpikir untuk mengerjakan kelompok 1 ini? Kegiatan 1. Oke, kegiatan 1. Selanjutnya nanti di kelompok 2. Oke. Ini aja langsung. Ya. Ya. Kita kabarnya enggak? Harus di sini aja lo, nggak apa-apa. Geser. Ini kan kerja hasil kelompok kalian toh. Oke. Kelompok lain bisa diperhatikan apakah jawaban kalian berbeda atau sama? Nanti kelompok 2 ya? Sudah. Kelompok 2. Nanti ini yang ditulis, itu diketahui ini apa? Ini aja. Di sini enggak? Ini. Oh, ini enggak, Pak. Ini. Sudah selesai loh? Oh, sudah selesai. Itu bagus kok. Anak pintar. Anak pintar, makannya apa? Nasi. Enggak. Ya, sepertinya lumayan lama. Mungkin Bapak batasi ya waktunya, biar tidak terlalu lama. 1, 2, 3, 4. Jangan diburu-buru. Tetot. Kalau nggak hidup, pakai spidol yang lain.
Kalau nggak jelas ya sebetulnya masih banyak. Oke, cukup. Dah, ditunggu di sana. Baik, untuk kelompok yang lain, kalian pahami untuk di kegiatan 1 ya. Untuk di kegiatan 1 dari kelompok 1 menjelaskan atau menuliskan jawabannya dari segitiga ABC, mempunyai sudut dan seterusnya. Dari hasil yang di depan, ketika ada yang berbeda atau kalian mau pertanyakan, angkat tangan aja. Ada tidak? Angkat tangan loh. Tanya apa? Kenapa itu AB per XY sama dengan BC per YZ sama dengan AC per XZ? Yang di B ya? Yang B. Kenapa ini dipertanyakan dari kelompok 4? AB per XY sama dengan BC per YZ sama dengan AC per XZ. Kenapa kalian menuliskan seperti itu? Karena sisi yang bersesuaian pada gambar segitiga ABC, tepatnya sisi yang atas dengan segitiga XYZ, tempatnya di bawah dan diambil sisi yang bersesuaian. Jadi mereka mengambil ini yang bersesuaian ya, sisinya yang bersesuaian ya. Ya Bapak tulisin. Jadi jawabanmu kata dari kelompok 1 diambil dari sisi-sisi yang bersesuaian gitu. Paham? Yang lain cukup? Beri aplaus dulu. Silakan kelompok selanjutnya, yang kelompok 2 bisa kembali kelompok 2. Ya. Oke, sebelum kelompok 2 mempresentasikan, kayaknya kita lemes lagi ini. Ya. Kayaknya kita diem-dieman dari tadi. Biar semangat, kita tepuk-tepuk lagi. Gimana, setuju nggak? Setuju. Nah, di kelas itu kalau kita kayak gini jadinya bosen nanti. Ya. Oke, masih ingat tadi tepuknya? Tepuk 5, 1, 2, 3, 4. Pakai irama tapi. Tepuk 5. Enak nggak? Satu lagi, tepuk 5. Yang di depan lebih keras harusnya. Tepuk 4. Tepuk 2. Udah semangat lagi? Udah rame lagi. Ayo kelompok 2 silakan untuk dituliskan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Dermado, Sima, Eta, Kailan SDN dan Setiga di sini. Hasil dari diskusi kami akan dibacakan oleh ini spidolnya. Silakan ketika maju itu kreativitas kalian, mau kalian buka dengan salam, kalian memperkenalkan teman kalian. Namanya juga kita diskusi, kemudian mempresentasikan. Kalau enggak ini yang lain. Nah ini kelihatan nih. Jadi tutup ya. Sudah kelihatan tulisannya? Sudah ya? Sudah kelihatan belum tulisnya? Sudah. Nah, biar nggak sepi. AE per AB kegiatan 2. Apa pertanyaan kegiatan 2? Kegiatan 2.
Perhatikan gambar di atas, ada segitiganya. Oke, segitiganya panjang AB, besar sudut ABC. Berarti di titik B. Mana jawabanmu? Coba lihat sama enggak? Nomor 2. Oh iya. Yang ini yang ditanyakan besar sudut ABC. Ini. Ini tadi yang terakhir ya? Ya. Kegiatan ketiga. Udah siap? Siap banget, siap banget. Mau pembukaan bisa, mau langsung bisa. Kreativitas kalian. Pembukaan Undang-Undang Dasar. Coba dilihat di pengerjaan kegiatan 2 itu lumayan banyak. Kalian lihat kelompok 3. Oke, kelompok 3 perhatikan. Nah, disimak di jawabanmu. Itu jawaban dari kelompok 2 atau kegiatan 2 itu banyak. Perhatikan apakah jawabanmu itu sama atau akan ada yang kalian pertanyakan dari jawaban kelompok 2. Sudah? Sudah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Itu jawaban yang dari kelompok 2. Kenapa perbandingannya menggunakan AF per AC sama dengan AE per AB? Itu di baris ke ya. Kenapa menggunakan perbandingan apa tadi AE per AC sama dengan AF per AC sama dengan AE per AB. Ada yang bisa? Gimana? Coba diulangin temannya biar mendengarkan. Karena mencari sisi AB dan sisi yang sudah diketahui. Oke. Gimana? Sudah paham? Nah, yang lainnya paham? Ada yang tanya lagi? Tidak. Sama? Jawabannya sama tidak? Oke, jawabannya sama. Nanti kita bahas lagi. Silakan ditutup untuk kelompok 2. Oke, cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu. Oke. Selanjutnya yang terakhir kelompok 3. Oke. Dari kelompok pertama, kedua, dan ketiga ada peningkatan. Selanjutnya kelompok 3 membahas kegiatan 3. Membahas kegiatan 3. Nanti cari yang lain. Kelompok 3 yang ada pohonnya ya. Oke, kelompok 3 yang ada pohonnya. Pada gambar di samping tinggi tongkat PQ. PQ itu tongkat ya, bukan garis. Tinggi tongkat PQ sesungguhnya adalah 4 meter dan panjang bayangannya itu 15 meter.
Sepanjang bayangan pohon adalah 30 meter, tentukan tinggi pohon. Di kelompok 3 atau di kegiatan 3 yang di depan itu menjelaskan bagaimana pengerjaan untuk mencari tinggi pohon. Satuannya apa itu? 15, 30. Yang sisanya bisa ngadep ke depan aja. Yang nulis cukup 1. Nah, temenmu pengen melihat wajah-wajahmu ini. Sudah? Ya. Oke. Di kelompok 3 berbaris dulu. Oke. Di kelompok 3 kalian bisa lihat jawaban dari kelompok 3 dan jawaban kalian. Ya, kalian bisa bandingkan. Bisa dibaca? Bisa, walaupun agak susah sedikit. Mana dari jawaban kelompok 3 yang akan kalian tanyakan? Ada yang bertanya? Ya. Berarti sudah paham ini? Oh, makin kesini berarti makin paham dan bisa? Ya. Oke. Di kelompok 3, apakah yang ditanyakan di kelompok atau di kegiatan 3? Yaitu panjang atau tinggi dari dari pohon. Sudah? Berarti nggak ada yang bertanya? Silakan kembali ke tempat. Beri aplaus untuk kita semua. Kurang semangat aplausnya. Beri aplaus untuk kita semua. Oke. Nah, dari kegiatan 1 sampai kegiatan 2. Mungkin kita ada yang beberapa siswa yang masih bertanya-tanya. Kok bisa seperti itu, ya kan? Ada yang pengen bertanya tapi malu-malu, ada nggak? Ada nggak yang, Pak, saya itu pengen tanya tapi malu-malu gitu kan? Oke. Nah, sekarang kita lihat hasil dari kelompok 1. Ini kegiatan 4 ya. Ini kegiatan 4. Ini 1, Bapak gede besarkan. Ini 2. 2 ini 3. Oke. Dari jawaban dari kegiatan-kegiatan kalian. Kita bahas pertama yang di kegiatan 1. Kalian buka jawaban kalian kegiatan 1. Oke, bisa ngadep ke depan semua. Ini yang presentasi tadi kelompok berapa? 1. Dari kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok 1 apa? Lihat di LKPD kegiatan 1. Apa yang ditanyakan di kegiatan 1? Jelaskan apakah segitiga A, B, C, dan X, Y, Z itu Bangun. Oke, ini tadi gambarnya kurang lengkap ya. Bapak lengkapkan. Oke. Segitiga A, B, C, kemudian ada segitiga X. Ada simbolnya lagi. Di sudut A itu ada simbol sudut, ya. Kemudian di X juga ada simbol sudut. Di Y juga ada simbol sudut silang. Di atasnya ada lingkaran. Nah, di sini ada lingkaran. Ketika kalian ditanya, apakah segitiga A, B, C, dan X, Y, Z itu sebangun? Ya, syarat dikatakan sebangun itu ketika sudutnya apa? Oke. Dikatakan sebangun ketika sudutnya itu sama. Sama apa? Sama
sama besar. Kalian bisa lihat bahwa di segitiga ABC mempunyai sudut ABC dan di segitiga XYZ mempunyai sudut XYZ. Nah, maka sudut yang bersesuaian sama besar. Bersesuaian sama besar artinya dia mempunyai kesamaan. A bersesuaian dengan siapa? Kalau kita lihat dari A ini bersesuaian dengan X. Sesuai dengan X. B bersesuaian dengan Y. C bersesuaian dengan Z. Oke, paham semua? Dari mana kita bisa tahu kalau A itu bersesuaian dengan X? Ya, lihat dari simbol sudutnya. Ketika tidak ada bilangan maka ada simbol. Oke, kelompok 1 paham? Dari ini, kemudian yang kelompok 2. Di kelompok 2, apa yang dipertanyakan? Coba, yang kelompok 2 apa yang dipertanyakan? Panjang AF apa B? Mana ini? AB. Yang dipertanyakan AB. Ini hasilnya. Yang dipertanyakan AB. Di kelompok 2 atau di kegiatan 2 itu segitiganya gambarnya hanya satu. Ayo suaranya mana? Oke. Fokus lagi. Di gambar 2, di kegiatan 2 gambarnya hanya ada satu itu terdiri dari 2 gambar segitiga. Oke. Dari kalian masing-masing Bapak tadi melihat sudah digambarkan segitiganya. Nah, ketemulah sisi-sisi yang bersesuaian. AE per AB sama dengan AC per AF sama dengan BC per EF. Tadi dipertanyakan sama temanmu, Pak, kenapa menggunakan AF per AC sama dengan AE per AB? Ya, kenapa menggunakan AF dan AC sama dengan AE per AB? Kalian lihat di perbandingan ini, ketika kita mencari salah satu panjang sisi dari segitiga sebangun, kita menggunakan cara perbandingan, membandingkan kedua sisi. Dengan syarat sisinya itu salah satu atau satu pasang sisi itu sudah diketahui semua. AF sudah diketahui berapa ini? 3. AC sudah diketahui? Berapa AC-nya? 6 atau 9? 9. Kenapa 9? Karena 3 ditambah 3 ini tadi panjang apa? Di gambarmu tadi sudah dijelasin ya. Kemudian AE. Mana AE? AE panjangnya AE berapa? 2 ini mana keterangan angka 2-nya ini? Nah, di bawah mana? Ini. Oke, ini. AE-nya ada 2. Panjang AE sama dengan 2. Nah, di sini kan AF dan AC sudah sama-sama diketahui. Yang akan kita cari apa? AB. Ya kan? AB bersesuaian dengan AE. Ya, AB bersesuaian dengan AE. Maka tadi kenapa menggunakan perbandingan AF per AC? Kenapa pakai ini? Karena sisinya yang sama-sama sudah diketahui. Kenapa menggunakan AE? Karena AB itu bersesuaian dengan AE. Setelah dicari dari sini, diganti dengan bilangannya. AF-nya 3, AC-nya 9, AE 2, AB yang akan kita cari. Dari sini kemana ini? Diapakan? Ayo. Ada yang bisa menanya? Ini ini sini ya. Nah, 3/9 sama dengan 2 per AB. Ini dikalikan silang. Gimana perkalian silang? Atas kali bawah. Bawah kali atas. Atasnya 3 dikali AB, bawahnya 9 dikali 2. 3 AB sama dengan 18 dari mana? 9 dikali 2. Kita mencari AB, maka 3-nya kita pindah ruas. Perkalian pindah menjadi pembagi. AB sama dengan 18/3. Hasilnya 6. Oke. Selanjutnya di kelompok 3. Kelompok 3 ini gambar pohonnya. Ini pohon.
Sama ya? Ini tadi sama, menggunakan perbandingan di kedua sisi yang sudah diketahui. Ya. OQ-nya ketemu 15, OR-nya ada 30, PQ-nya ada 4. Nah, benar, yang dicari SR. SR itu dikali 15, 30 dikali 4. Ketemunya di berapa ini? 8 meter. Kelompok 4. Kalau di kelompok 4 sama, ini gambarnya tadi 1. Ya. Nah, kenapa kok di sini 10 sama 60? Karena dari gambar kelompok 4. Mana 4? Oke, di 4 AD. Nah, garisnya kan gini. Di sini A D. Di sini ada oke. Kenapa kok 10 ditambah 6? Karena panjang dari AD itu perpaduan dari 10 cm yang ada di gambar tadi sama 10 meter sama 60 meter yang ada di gambar juga. Jadi panjang AD itu perpaduan dari dua sisi. Ya. AD itu perpaduan dari dua sisi. Ketika ditanyakan dengan AD, maka kedua sisi tersebut dijumlahkan. Oke, dari sini sudah paham semua? Oke. Nah, hari ini kita sudah belajar namanya kesebangunan dari segitiga-segitiga. Dari perjalanan awal sampai akhir atau belajar kita hari ini, apa kesimpulannya? Dalam segitiga sebangun itu mempunyai apa? Segitiga sebangun itu mempunyai panjang sisi yang sesuaian sebanding. Jadi panjang sisi itu yang sebangun, panjang sisinya yang sesuaian itu dia sebanding atau mempunyai perbandingan yang sama. Kemudian dia mempunyai sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke. Paham dari sini? Nah, silakan kembali ke tempatnya semula. Nah, sudah kembali ke tempatnya semua? Oke. Untuk evaluasi pembelajaran hari ini atau tugas kalian, nanti tugas kalian itu di latihan 8 halaman 37 buku paket kalian masing-masing, itu sebagai latihan kalian di rumah ya. Itu dikerjakan dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, sebelum itu mari kita samakan kekompakan kita dengan cara apa? Tepuk 5 lagi. Tepuk 5. Oke, cukup untuk hari ini. Semoga perjalanan kita pembelajaran hari ini bermanfaat. Selain dari materi kita tentang kesebangunan segitiga yang insya Allah bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi kita untuk mengukur menara tidak perlu lagi naik dari ujung atas sampai ke bawah. Paham? Oke. Untuk hari ini cukup sekian pembelajaran. Hari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.